Faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu. Dan bermula fardu-fardunya wudu itu fardu-fardunya tayamum itu arba'atu asya'a, ada 4 beberapa perkara. An-niyatu yang pertama niat. Jadi fardunya tayamum harus niat. Hadisnya innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Kapan niatnya? Pada saat membasuh muka. Di mana niatnya? Di dalam hati. Di lisannya cuma ngucapin nawaitul tayamum. Apa niatnya? Nawaitu tayamum. Wah, ini nggak ada yang hafal. Nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi. Oh ini, oh karena jarang tayamum. Nah, jarang tayamum, nggak dipraktekin. Jadi niat ya, artinya niat di dalam hati, dilafalkan itu menjadi sunnah dalam fikih kita. Cuman jangan lafal doang, niat mah kagak ada. Harus ada niat dalam hati. Kalau nggak ada niat nanti nggak sah tuh. Yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap wajah, bukan membasuh wajah. Ingat, kalau wudu membasuh, kalau tayamum mengusap. Lah kalau tayamum pakai basuhan, basuh pakai apa? Bagaimana caranya? Begitu di atas, umpama di bis, kita percaya di bis itu ada debunya, bisa di apa namanya, di dinding bis tuh, di kacanya kita bagian di dalam, atau di hadapan kita ada senderan kursi, tinggal kita tempelkan tangan kita, kita langsung basuh wajah kita sekali aja. Itu wajah segitu aja. Jadi wajah. Yang ketiga, wal yadaini ma'al mirfaqaini, kedua tangan sampai kedua siku. Bagaimana caranya? Setelah kita usap kita punya wajah, baru kita bersihkan tangan kita, kita ambil lagi debunya. Bagaimana cara mengambilnya? Tempelkan lagi tangan kita, mulai yang mana? Yang kanan sampai siku, kembali, baru yang kiri sama sampai siku. Jangan separuh doang segini, jangan separuh, sampai siku. Yang keempat, wat tartibu, artinya tertib, berurutan. Jadi fardu tayamum yang keempat berurutan. Apa arti berurutan? Berurutan itu kalau niat, awalkan niat. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap tangan sampai kedua siku, baru tertib. Itu namanya tertib. Jangan dibalik. Muka dulu baru niat, atau tangan dulu niat belakangan. Udah kelar baru niat kemana aja loh, kan nggak mungkin. Itu arti tertib. Dan ini ada dasarnya di dalam ayat Al-Quran. Kata Allah, fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tayamumlah kalian su'idan, akan tanah atau debu, thayyiban yang suci, yang bersih, yang baik. Famsahu, maka usaplah wajah kalian, biwujuhikum, wajah, wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Ini perintah dalam Al-Quran. Tidak ada tayamum kumur-kumur, nggak ada tayamum cuci lap kaki, nggak ada tayamum lap kepala, nggak ada tayamum usap-usap kuping atau nusuk-nusuk hidung, nggak ada. Cukup 4 saja fardunya: niat, wajah, tangan, dan tertib.
wa sunnanuhu thalathatu asya'a, wa sunnanuhu dan bermula sunnah-sunnahnya tayamum itu thalathatu asya'a, ada 3 beberapa perkara. At-tasmiyatu, yang pertama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya tayamum itu sebelum kita mengambil tanah atau debu, tempelkan di tangan, baca bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar berkah, biar mendapatkan keberkahan. Ada hadis Nabi itu, kullu amrin dzibanin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Maka harus baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah. Ingat, sunnah itu bagaimana definisinya? Dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan jadi rugi. Jadi bukan karena nggak apa-apa. Bagaimana mungkin nggak apa-apa wong ditinggalkan, diamalkan dapat pahala kok. Jadi kalau yang wajib diamalkan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah diamalkan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Dikasih hadiah kok nggak mau, rugi namanya. Disuruh makan tahu kok nggak mau, ya rugi namanya. Dikasih bungkusan kok nggak mau, ya rugi namanya. Bukan nggak apa-apa. Yang kedua, sunat daripada tayamum adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, 'alal yusra, terhadap yang kiri. Tangan itu dahulukan yang kanan baru yang kiri. Hukumnya sunnah. Wal muwalatu, dan terus menerus. Hukumnya sunnah tuh. Artinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang membatasi saat kita tayamum. Habis kita mengusap muka, kita main HP dulu, telepon dulu, baru lanjut lagi tangan. Itu namanya bukan muwalah. Muwalah itu artinya terus menerus, tidak ada satu perbuatan yang menghalangi untuk rukun-rukun wudu tayamum tersebut. Itu artinya muwalah. Walladzi, dan perkara yubtilu, yang membatalkan at-tayammum akan tayamum, salah satu asya'a, 3 beberapa perkara. Berarti ada 3 yang membatalkan tayamum. Apa saja? Apa-apa abtalal wudu'a, yang membatalkan wudu. Berarti batalnya tayamum karena batalnya wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu, itulah yang membatalkan tayamum. Kalau kita kentut membatalkan wudu, berarti batal juga tayamum. Kalau kita menyentuh kemaluan batal wudu, berarti tayamum juga batal. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, maka berlaku juga membatalkan tayamum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i, dan melihat air, fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Nih. Melihat air. Kita sudah tayamum nih. Kita sudah tayamum. Tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal. Berarti wudu, sholat lagi. Kita sudah selesai sholat. Ini di dalam kalimat ini, fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Kita sudah tayamum, lalu kita sholat. Waktu sholat belum habis, ada air. Berarti tayamumnya batal, wudu lagi, lalu sholat lagi. Ingat nggak ada satu kisah? Ada 2 sahabat Nabi yang dalam musafir. Lalu mereka menyimpulkan untuk mencari air. Begitu air dicari, seperti syarat yang tadi kita sampaikan, harus tolabul ma', mencari air. Ternyata air tidak didapatkan.
Lalu mereka tayamum sholat. Habis mereka sholat, jalan lagi. Tiba-tiba waktu sholat yang berikut, waktu sholat yang tadi dilakukan belum habis, mereka menemukan air. Ini dua sahabat Nabi, bukan ribut, berdiskusi, dialog. Tuh ada air nah. Wudhu lagi, sholat lagi karena waktunya belum habis. Kata yang satu kan udah tadi sholatnya, ngapa lo sholat lagi walaupun air sudah ada? Akhirnya yang menyimpulkan begitu ada air dia wudhu lalu dia sholat, yang satu tidak. Sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Yang wudhu dan sholat lagi pahalanya nambah? Iya enggak? Ya enggak. Berarti yang sholat dengan tayamum sah, yang sholat dengan wudhu lagi sah dan nambah pahalanya. Nah, di dalam fikih ini ngambil nilai afdolnya. Apa nilai afdolnya? Kalau kita sudah sholat, lalu kita menemukan air, lalu wudhu lagi, sholat lagi apabila waktu sholatnya belum selesai. Itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Masih ingat, lupa aja nih. Yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah waridatu, artinya murtad. Apa artinya murtad? Orang yang keluar daripada Islam, itu batal tayamumnya. Itu umum tuh. Bagaimana? Jangankan sholat, jangankan tayamum, sholatnya juga nggak boleh. Boro-boro dia mau sholat. Jangankan orang yang murtad, orang Islam aja banyak yang nggak sholat tuh. Ada penjelasan selanjutnya masih berkaitan masalah tayamum. Wasahibul jabair, orang yang menggunakan perban. Umpama ada yang luka, tangan kita tayamum, dibuka nggak tayamum kita? Perban kita? Nggak usah. Begitu ada perban yang di tangan kita, anggota tayamum kita, yamsahu, usaplah alaiha, atas perban tersebut. Nggak usah dicopot, tinggal diusap saja. Cuman perbannya perban karena sakit, luka yang dibacok, bukan karena ditempelin make yang 19, bukan. Cuma tinggal dicopot aja, kan paling goret sedikit doang. Umpama tangannya patah, cuman jangan mau itu, tapi umpama aja. Tapi kalau mau nyoba ilmu nggak apa-apa tangannya patah gitu. Cuman ya jangan, rada mahal urusannya. Wa yatayammamu, tayamumlah. Jadi begitu ada perban di tangan kita, bisa luka yang parah, bisa patah, maka tayamumlah dengan usapan tadi itu. Wa yusolli, dan sholatlah. Wala i'adata alaihi, tidak harus mengulang atasnya. Ingkana wadu'aha, apabila ada di tempat perban itu ala tuhurin, terhadap yang suci. Jadi nggak harus diulang, biasa saja usapnya. Nah, jamaah sekalian, lanjutan daripada penjelasannya ini adalah wayatayammamu, dan bertayamum siapa orang likulli faridotin, setiap kali yang fardu. Jadi tayamum itu berlaku cuman satu fardu. Sholat zuhur berlaku tayamum zuhur. Nanti kalau asar tayamum lagi walaupun belum batal. Jadi berlakunya cuman pada satu waktu. Wa yusolli, dan sholatlah bitayammumi wahidin, dengan satu tayamum. Masya'a minan nawafili, kalau untuk sholat sunnah boleh, ya kan? Masya'a minan nawafili, kalau untuk yang fardu satu, kalau untuk yang sunnah boleh. Umpama kita habis sholat, umpama kita tayamum masuk waktu zuhur, kita masuk masjid,
Ada apa aja tuh? Ada tahiyatul masjid, ada qobliyah. Boleh tuh satu paket. Nggak harus tiap mau tahiyatul masjid tayamum, ntar mau qobliyah tayamum lagi. Lumayan tuh aja. Kena debu itu. Bisa flu lama-lama. Jadi sunnah boleh. Boleh. Cuma kalau yang fardu cukup sekali saja. Wallahu a'lam bishawab.